Halo teman-teman, kali ini gue nggak ngebahas tentang tutorial atau nge-review dan sebagainya lah. Tapi kali ini gue ngasih tip untuk teman-teman eh, cara pemula yang ingin membuat bisnis perbengkelan nih. Nah, kalau gue kan bengkelnya shockbreaker tuh. Ya, pertama-tama itu yang gue sediain itu kunci-kunci. Nah, pertama sih gue emang nggak punya duit ya. Gue fair-fairan dulu. Yang gue lakuin itu ya, pertama itu yang gue adain itu kuncinya yang dibutuhin dulu. Nah, kalau udah perjalan ya gue selisihin, ya gue beli kunci-kunci yang lain gitu. Yang pertama tuh, dulu kuncinya sedikit banget ya, seperti itu ya, sedih dah untuk bengkel itu tuh nggak pantas buat jadi bengkel sih sebenarnya awalnya sih. Nah, terus yang kedua itu kontrakan tuh. Kenapa kontrakan? Jadi gini, kita nyari kontrakan tuh yang strategis gitu. Kenapa gue bilang strategis? Karena kalau kita udah nempat itu tempat, nggak mungkin kita bakal pindah kan. Jadi ntar pada saat kita pindah, kalau ada pelanggan, ngerinya pelanggan itu nggak tahu tempat pindahan kita itu di mana. Nah, makanya kita cari itu tempat yang benar-benar strategis dan bagus juga tuh. Ya kan, kita akan bakal netep tuh lama kan di bengkel itu kan. Nah, makanya itu cari tempat yang strategis dan juga ya sebisa mungkin ya lebih murah lah, biar jadi income kitanya tuh lebih banyak kan. Nah, yang ketiga itu manajemen tuh. Nah, manajemen tuh yang lebih fatal. Kenapa gue bilang fatal kan? Karena suatu ya usaha itu kalau manajemennya nggak bagus ya bakal jomplang gitu, bakal hancur. Itu yang permasalahannya. Dulu gue punya bengkel itu ya, yang gue bilangin dari awal tuh, prihatin banget deh. Kenapa prihatin? Kunci gue tuh pas-pasan, itu kunci gue juga kadang waktu gue ngebongkar ya motor itu gue paksa deh kuncinya kan, karena gue dikit kan, nggak lengkap, nggak ada kunci sok, kunci apa gitu kan. Terus juga gue waktu itu kayak gini nih, ini spare part nggak sebanyak ini. Jadi gue beli spare part itu dulu masih larian lah ibaratnya. Waktu itu gue berdua kan, jadi yang satu nungguin di bengkel, guanya kabur gitu nyari spare partnya. Tuh tiap hari kayak gitu tuh, pusing banget dah. Nah, tapi kan namanya lama kelamaan ya, namanya kesabaran, terus juga kuletan kan ya, lumayan kan. Dan gue juga namanya gue bengkel pemula dulunya tuh nggak banyak duit gitu ibaratnya, beli barang aja tuh nggak mampu ibaratnya kan. Nah, seperti itu, kesabaran. Nah, setelah itu spare part tuh ya. Nah, sebenarnya sih kalau ada yang punya uang lebih gitu, gue juga punya uang lebih nih bang, gue mau ngadain spare part bagus sih sebenarnya. Jadi gini loh, balik lagi, spare part itu yang dibutuhin tuh apa sebenarnya sih? Kalau yang kita punya duit banyak ya sebaiknya kita beli spare part itu yang dibutuhin dulu tuh, yang sering dikonsumsi di motor itu tuh. Kalau gua kan di bengkel itu paling seal aja lah yang dibutuhin. Nah, seperti itu. Nah, dan juga saran gue nih, kalau sebelum memulai bisnis, yang terutamain itu sebenarnya kejujuran. Kenapa gue bilang kejujuran? Kalau kejujuran itu, orang kalau udah kita jujur, pasti orang itu dari mulut ke mulut itu masih tahu, oh tuh bengkel itu jujur tuh, pasti gitu kan. Nah, dua itu harga. Kenapa? Saat kita memulai bisnis itu harga diutamain itu ya sebisa mungkin ya murah. Kan gua nggak dapet untung kan, banyak pertanyaan gitu. Ya namanya awal bengkel itu ya biar orang tahu dulu lah ibaratnya bengkel kita, terus cara kerja kita bagaimana. Kalau awal masa kita bengkel kita mau langsung gede gitu, untuk gede ya kalau nggak bisa juga, karena nggak tahu cara kerja kita. Nah, dari mulut ke mulut dulu lah orang, oh iya bang, ternyata bengkel situ lebih murah, kerjanya juga bagus, jadi kan orang tahu tuh kan. Nah, seperti itu. Kedua, tentang tata krama dan sopan. Kenapa gue bilang tata krama dan sopan? Spesifiknya gini loh,
kalau seandainya kita nggak sopan sama customer atau kita muka kita nggak enak gitu lah ya, nggak ada senyumnya, terus kita nggak ada ramah friendly ya, friendly itu sebetulnya ya kita anggap aja itu customer itu teman kita gitu udah ya, bukan berarti teman kita bercanda-canda, enggak, maksudnya ya tamu customer itu ya raja gitu, bukan berarti kita ngagumin dia, enggak sih. Kita nyari ibaratnya nyari yang aman lah, ibaratnya kalau bengkel pemula itu. Kenapa? Kalau kita punya kesalahan sedikit dalam perbengkelan itu fatal banget. Kenapa gue bilang fatal? Itu disebutnya reputasi bengkel itu bakal hancur. Itu aja sebenarnya sih konsepnya. Makanya ya dari kita itu sebisa mungkin ya ikutin rulesnya aja lah. Nah ini asal muasal bengkel gue tuh kecil sebenarnya. Ini nggak segede yang sekarang tuh, kunci-kuncinya ada ininya tuh. Ini dulu itu kunci tuh sedikit banget nih, paling obeng doang 1-2 biji lah dulu. Itu kunci nggak double tuh. Nah ini kalau gua shockbreaker itu pakai, nah nih gerinda kan, lu gerindanya tuh satu. Akhirnya selama gue megang manajemen keuangan gua ya gue pegang sendiri, lama-lama kunci itu lengkap tuh, ada lasnya. Kenapa? Kita bikin manajemen dulu lah ibaratnya. Manajemennya itu pertama sisihin duit itu sehari itu 10.000. Kenapa gue bilang sisihin 10.000? Dan 10.000 itu selama sebulan tuh 300 kan. Nah dari duit 300.000 itu kita sisihin buat beli kunci-kunci dulu nih. Kalau spare part kan bisa beli di toko lagi kan. Nah kalau kita udah punya lebih lagi dari duit 300.000 itu, baru kita lari ke spare part tuh, spare part ini. Nah, dan juga tata letak bengkel kita tuh harus rapi juga. Kenapa? Soalnya dilihat orang itu kan kalau nggak rapi itu gimana gitu kan. Ini sebenarnya nggak rapi sih, berantakan. Karena gue sih ya beginilah namanya, baru habis ngebengkel itu ya begini. Jadi ya sebisa mungkin ya jangan sampai hancur-hancuran banget lah, itu aja sih tip gue ya. Jadi saran gue ya kalau buat bisnis itu sabar sama ikhlas aja dah. Makasih.